Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara sampai hari ini? Luar biasa dan tetap dahsyat. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang paling mengerti dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita melihat sekitar kita, mungkin kondisi masih belum menentu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang tetap pegang kendali dan berdaulat atas setiap situasi apapun. Amin. Pagi hari ini kita mau katakan di hadapannya bahwa kuasa-Mu, kedahsyatanmu Tuhan sungguh tak tertandingi dalam kehidupan kami. Tidak ada yang sanggup melampaui Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan pujian, kami mau naikkan sembah kami, kami mau katakan Engkau Allah yang hebat. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami bersyukur Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang sudah bangkit dari maut. Haleluya. Tidak ada kuasa yang menandingi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan bersama. Sungguh tak tertandingi, Mari tepuk tangan. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh
bagi Dia. Satu-satunya tidak tertandingi. Haleluya. Saudara percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Maut saja Dia sudah kalahkan. Amin. Yes. Haleluya. Mari bersuka cita. Tepuk tangan ya. Yeah. Kamu angkat panji kami Tuhan. Kamu angkat panji kemenangan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Yes. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamamu, bersamamu. Dan Kau Tuhan yang memberikan kemenangan. Haleluya. Mari angkat tinggi panjinya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu. Yes. Yang bebaskanku. Yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamamu, bersamamu. Kami menang bersama Engkau Tuhan. Kemenangan-Mu di atas kayu salib membangkitkan hidup kami, memberikan pengharapan buat hidup kami. Haleluya. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan bersama. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya,
Saat kita melihat situasi sekeliling kita akhir-akhir ini, secara manusia kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, itu biasa. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, di belakang semuanya itu, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kita. Ada satu ayat yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu, dari pesan gembala dikatakan di Mazmur 84, ayat yang ke-6, ke-7, dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dan ayat yang luar biasa dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Pagi hari ini saya hanya mau katakan kepada setiap kita, Tuhan menginginkan setiap kita untuk kembali, untuk fokus hanya kepada Dia. Jangan fokus kepada sekitar kita, karena itu akan melemahkan iman kita. Tapi pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, kami mau hanya melihat kepada Engkau. Kami hanya melihat salib-Mu, kuasa salib-Mu. Itu yang memberikan kekuatan buat hidup saya. Firman Tuhan tadi katakan bahwa pada saat kita melewati lembah baka sekalipun, mungkin kita mengibaratkan pagi hari ini kondisi sekitar kita seperti lembah baka. Tapi apa yang katakan firman Tuhan katakan? Dia akan memunculkan mata air. Mata air mengibaratkan pengharapan buat saudara dan saya. Amin. Saudara percaya dan imani firman ini. Di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi saat ini, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Karena Dia satu-satunya sumber kekuatan kita, satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Maka Dia akan memberikan pengharapan itu, akan memunculkan mata air itu dalam kehidupan setiap kita. Mari setiap kita fokuskan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Bawa hatimu pagi hari ini memandang kepada Dia. Katakan, Tuhan, kami perlu Engkau, Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami yang terbatas. Sudah terbukti pikiran kami, hikmat kami terbatas, Tuhan. Pagi hari ini kami mau memandang Engkau. Kami mau berharap sepenuhnya. Hanya Engkau satu-satunya harapan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Tuhan, Engkau harapan kami. Nyanyikan pujian ini bersama dari hati setiap kita. Katakan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Jangan lepaskan Harapan dalam hidupku. Kau pengharapan dalam hidupku. Hanya Kau Yesus, Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami percaya. Mari siap kita pandang wajahnya, pandang kuasa yang tidak terbatas. Katakan dengan hatimu, haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku, hanya Kau Tuhan harapan dalam hidup kami. Mari sembah Dia. Katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Engkau untuk menjalani hidup ini. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Oh, haleluya. Mari setiap saudara sembah di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Haleluya. Siapa yang dapat menandingi kebesaran-Mu Tuhan? Siapa yang dapat menandingi kuasa-Mu? Tidak ada yang setara dengan Engkau. Yes. Dengan iman kami katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari setiap saudara katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu. Tuhanku terlebih besar. Yes, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan segenap hati katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan-Mu Tuhan yang lebih besar dari apapun juga. Haleluya. Tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir. Kami katakan kami percaya Tuhan Kau bekerja bersama dengan hati kita katakan. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari dengan segenap hati katakan. Ku percaya, Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Yes. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Pulihkan hidupku. pulihkan hidup.
kuasa-Mu terbesar. Oh, Haleluya. ku percaya. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala Yes. sesuatu. Engkau Tuhan yang tetap pegang kendali atas segala sesuatu. Amin Tuhan Yesus. Kami mau sandarkan kepercayaan kami sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau kendorkan iman kami, percaya kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami terlalu percaya. Kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun juga di muka bumi ini. Kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam bumi. Hanya kepada-Mu kami percaya sepenuhnya. Kami mau katakan Engkau satu-satunya harapan buat hidup kami. Kekuatan sesungguhnya saat kami hanya dekat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berfirman pagi hari ini melalui hamba-Mu. Kami percaya firman itu akan semakin menguatkan iman kami. Akan membuat iman kami semakin bangkit di hadapan Tuhan. Dan kami percaya saat iman kami bangkit, kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu yang menuntun hidup tiap langkah hidup kami. Firman-Mu yang akan menjadi pelita buat jalan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Dan buat setiap kami anak-anak-Mu yang siap untuk Kau taburi dengan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam ibadah online saat ini. Mari kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ruangan di mana kita berada. Karena dalam masa-masa saat ini, sementara kita beribadah melalui ibadah online, kita boleh tetap terhubung dengan kasih Tuhan, karena Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita telah memasuki minggu yang ketiga dari bulan April. Dan sepanjang bulan ini kita membahas satu topik, yaitu In Jesus' Name. Apa yang kita dapatkan di dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dampak apa yang kita alami ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Melakukan apapun juga di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam minggu yang pertama, kita membahas tentang kekudusan nama Yesus. Di sini kita diajari untuk menggunakan nama Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Yesus. Minggu yang kedua, kita belajar tentang kuasa nama Yesus, di mana Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia telah mati dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Dia menang atas maut, menang atas kuasa kegelapan, menang atas dosa, dan Dia mengalami kemuliaan karena kemenangan yang Dia alami itu. Itu sebabnya kita bersyukur punya nama Yesus. Dan hari ini kita akan belajari tentang berlindung di dalam namanya. Mari kita akan berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus agar kami mampu menangkap isi hati-Mu. Sehingga hari-hari ini kami tetap kuat dan penuh pengharapan di tengah-tengah situasi yang menekan. Kami tidak ikut tertekan, tapi justru kami naik. Karena Roh-Mu di dalam kami memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Agar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan yang menuntun kami, membawa kami, mengalami terobosan di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu memang makhluk yang sangat lemah. Dan ketika dia menghadapi ancaman, maka manusia akan berusaha untuk mencari perlindungan bagi dirinya sendiri.
Saya ingat pada tahun 2012 ketika sangat marak isu-isu tentang hari kiamat, ada banyak orang diliputi oleh ketakutan karena dunia ini akan segera berakhir. Dan kalau kita baca berita-berita pada tahun itu, ada banyak orang, saudara, karena merasa cemas, merasa takut, merasa hidupnya akan berakhir, maka dia memikirkan bagaimana dia bisa melindungi dirinya agar hari kiamat itu tidak mampu membuat hidupnya menjadi menderita atau dia diluputkan dari hari kiamat. Itu sebabnya di Amerika, salah satu contoh, orang membangun bunker anti kiamat, yaitu tempat-tempat yang di bawah tanah yang didesain sedemikian rupa sehingga walaupun mereka ada di bawah tanah, mereka bisa tinggal karena mereka dilindungi oleh sebuah bunker yang dibangun mungkin dari bahan-bahan yang tahan akan panas, tahan akan api, tahan akan bencana dan lain sebagainya, sehingga mereka berharap dengan berlindung di dalam bunker itu mereka akan selamat dari hari kiamat. Hal ini menunjukkan itulah kehidupan manusia, bahwa ketika sedang mengalami ancaman, apakah itu karena wabah, apakah itu karena penyakit, apakah itu karena ancaman, maka manusia akan berusaha mencari perlindungan agar dia terluput dari semua ancaman yang timbul dari luar. Termasuk pada hari-hari ini, saat kita sedang mengalami serangan virus corona ini, banyak orang mencoba mencari tempat perlindungan yang aman. Sehingga ada beberapa orang ketika saya baca di media sosial mengatakan bahwa kalau kita ingin aman dari virus corona, maka kita harus pergi ke sebuah tempat yang namanya Antartika. Antartika itu sebuah tempat di mana itu katanya tempat yang aman. Orang tidak akan terkena virus corona kalau dia berada di daerah Antartika. Itulah hidup manusia. Dia mencari perlindungan dan tempat yang aman. Hanya sampai saat ini kita tidak bisa menemukan tempat perlindungan yang aman bagi setiap kita ketika kita menghadapi mara bahaya, ketika kita menghadapi ancaman, ketika kita menghadapi wabah. Tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dan menjaga dirinya dari ancaman yang datang dalam dirinya. Itu sebabnya saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita sedang mengalami sebuah serangan, ada intimidasi lewat penyakit yang menakutkan ini, kemanakah kita akan berlari? Dari manakah kita dapatkan perlindungan kita? Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bahwa perlindungan kita itu hanya datang daripada nama Tuhan. Mengapa nama Tuhan, yaitu nama Yesus, menjadi tempat perlindungan kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tempat perlindungan atau tempat berlindung, tentu tempat berlindung itu harus kuat, harus kokoh. Dia mampu mengatasi setiap tekanan, dia mampu melindungi kita dari bahaya, dia mampu menjaga kita dari segala hal yang akan membinasakan hidup kita. Orang akan mencari tempat yang aman. Nah, hari ini kita pelajari bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita yang aman. Nama Yesus itu adalah nama yang dimana kita menjadikan tempat perlindungan dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa nama Yesus menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kita
di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi. Mengapa kita harus berlindung di dalam nama Yesus? Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Dikatakan di sana Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya ulang ayatnya yang ke-30, kemudian ayat 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Maksudnya Injil Yohanes. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini, di sepanjang Injil Yohanes, dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi kalau kita menjadikan nama Yesus tempat perlindungan kita, itu karena nama itu telah teruji. Dia telah melewati sebuah proses pengujian sehingga Yesus itu sungguh-sungguh dapat diandalkan di dalam segala yang kita perlukan. Kita memerlukan perlindungan, kita memerlukan rasa aman, kita memerlukan jaminan keselamatan, itu ada di dalam nama Yesus. Mengapa demikian? Karena kalau kita baca sepanjang Injil Yohanes, kita akan melihat apa yang Yesus telah lakukan sepanjang hidupnya. Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dialah yang adalah terang di tengah-tengah dunia ini. Dia datang untuk memberikan kita jalan, kebenaran, dan hidup. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan kita pintu agar di sana kita masuk dan menikmati kesukaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dalam sepanjang hidupnya dia membuktikan bahwa dia adalah Allah melalui mujizat yang dia lakukan. Bahwa dia sungguh-sungguh anak Allah yang hidup, Mesias yang dijanjikan. Dan pengujian terakhir adalah ketika dia disalibkan dan mati. Semua orang pernah mengalami kematian. Ya, seandainya Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga. Seandainya pada hari yang ketiga Yesus tidak keluar dari kubur, maka dia sama seperti manusia biasa. Dia sama seperti nabi-nabi yang lain. Dia seperti rasul-rasul yang lain, hanya manusia biasa. Namun Alkitab mencatat pada hari yang ketiga, dia bangkit dari maut. Kubur menjadi kosong. Ketika murid-muridnya datang dan pergi untuk memberi rempah-rempah mayat Yesus, mereka kaget, mereka menemukan kubur itu telah kosong. Dan malaikat yang ada di sana berkata, kami mencari dia, dia sudah tidak ada, dia telah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus bangkit, menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah dan kebangkitannya menunjukkan bahwa dia berkuasa atas alam maut. Kebangkitannya menunjukkan dia menaklukkan kerajaan kegelapan. Kebangkitannya menunjukkan dia telah menang atas dunia ini dan dunia ini di bawah kakinya. Kebangkitannya untuk memastikan bahwa setiap orang yang hidup di dalam dia mengalami kemenangan yang daripada Allah. Itu sebabnya hari ini kita bisa beribadah. Dan kita menikmati berkat Tuhan karena dia sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu yang kita alami hari-hari ini. Bahkan untuk seterusnya dan selama-lamanya.
Itu yang memberikan kita jaminan bahwa Yesus adalah tempat perlindungan yang aman bagi setiap kita. Kesanalah kita berlari dan kita menjadi selamat. Karena tempat perlindungan yang kita andalkan bukanlah orang yang biasa. Dia bukan manusia biasa, tapi dialah Mesias. Dia anak Allah yang hidup. Sehingga orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Kita yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Allah. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Sementara kita ingin mencari perlindungan dan tempat yang aman. Karena ancaman, tekanan, krisis yang sedang terjadi. Datanglah kepada Yesus. Karena dia telah melewati sebuah pengujian yang luar biasa. Kesetiaannya, kasihnya, pengorbanannya, penderitaannya, menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang mengasihi kita dan menyertai hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus tidak saja memberikan warisan keselamatan akan hidup yang kekal, namun kebangkitan Kristus memberikan kita warisan nama yang indah, yaitu nama Yesus, nama yang berkuasa. Di sanalah kita berlari ketika kita menghadapi persoalan, masalah, dan kita akan menjadi selamat. Itulah alasan kenapa kita menjadikan Yesus perlindungan kita. Yang kedua, selain Yesus telah teruji di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, yang kedua, Yesus juga menjadi tempat perlindungan kita karena di dalam namanya ada kuasa. Itu yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 sampai 11. Saya akan baca bagi kita semua Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat ini menjelaskan kepada kita siapakah Yesus. Dikatakan bahwa di dalam nama Yesus, orang yang sakit itu, yang terbaring, tidak bisa berdiri karena penyakit yang dideritanya, dikatakan saat ini berdiri di depan banyak orang setelah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang membangkitkan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang memulihkan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang membangkitkan setiap kita. Yang memberikan kelegaan dan kelepasan bagi kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kita mengalami kehidupan yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kita mengalami pemeliharaan yang ajaib di dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita nama ini, supaya dialah yang menjadi tempat perlindungan kita. Apa yang kita bisa banggakan dengan hidup kita? Kekayaan kita, jabatan kita, koneksi kita, semuanya itu tidak menjadi jaminan untuk kita menjadi aman, dalam menjadi perlindungan kita. Tidak, hanya nama Yesus yang memberikan kita perlindungan yang aman. Apa saja berkat yang kita dapatkan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Saya ingin membaca dalam Perjanjian Lama,
kitab Mazmur pasal 91. Inilah berkat-berkat yang kita alami kalau kita menjadikan Tuhan Yesus, Allah, sebagai tempat perlindungan kita. Mazmur pasal 91, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan, Mazmur pasal 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Perhatikan di sini dalam ayatnya yang pertama ada kata bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam artinya tinggal di dalam Tuhan. Ini persis seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 4. Dikatakan di sana Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi di dalam Mazmur pasal 91 ayat pertama dikatakan berdiam. Artinya tinggal di dalam Tuhan. Tuhan ingin kita berdiam di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan akibatnya adalah kita akan menikmati berkat-berkatnya yang luar biasa di dalam hidup kita. Setidaknya ada 7 berkat yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Apa saja 7 berkat Allah yang ditulis di dalam Mazmur pasal 91 tadi? Saya akan baca bagi setiap kita. Ada 7 berkat kalau Bapak Ibu Saudara membaca keseluruhan dari Mazmur pasal 91 ini. Yang pertama, kita akan menerima berkat, yaitu kita akan diluputkan. Ayat 14 dikatakan, aku akan meluputkannya. Saudara, kita akan diluputkannya. Diluputkan artinya kita akan dihindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, dari hal-hal yang mendatangkan kerugian di dalam hidup kita. Tuhan meluputkan kita dari segala hal yang mendatangkan masalah dalam hidup kita. Saudara, inilah bagian yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita yang berlindung di dalam nama Tuhan. Bukan cuma diluputkan, namun juga di dalam ayat 14, aku akan membentenginya. Dikatakan di sana Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi saudara, nama Yesus itu tempat perlindungan kita karena memang dia adalah benteng yang teguh. Dialah menara keselamatan bagi kita. Dialah gunung batu perlindungan dalam hidup kita. Inilah bagian yang kita akan alami ketika kita menjadikan Yesus tempat perlindungan kita. Kita akan menikmati sebuah perlindungan yang aman yang Tuhan tunjukkan dan nyatakan dalam hidup kita. Dia menjadi pagar perisai di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita percaya sungguh-sungguh bahwa sementara kita hidup di tengah-tengah situasi seperti hari ini, yang menjadi perlindungan kita hanya Tuhan, saudara. Tidak ada yang lain.
Dialah yang mampu menjaga, meluputkan, dan membentengi hidup kita. Sehingga kita terjaga, hidup kita aman. Ada Allah yang menjaga dan membentengi hidup kita. Berkat yang ketiga yang kita dapatkan ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, ia adalah Tuhan akan menjawab ketika kita berseru kepadanya. Itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-15, Mazmur 91. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semua doa kita, semua seruan yang kita naikkan hari-hari ini, tidak ada yang tidak didengar oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang mau mendengar setiap doa kita. Karena itulah jaminan yang Dia berikan bagi orang yang berlindung di dalam nama Yesus. Itu sebabnya jangan pernah jemu-jemu berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Allah. Inilah waktunya kita sungguh-sungguh minta kepada Allah. Supaya Dia menolong kita, membuka jalan bagi kita, menyertai dan melindungi kita. Dan memberkati hidup kita. Karena semua seruan kita, Dia jawab saudara. Luar biasa. Dan bukan cuma itu saja. Kita juga bisa menikmati berkat yang berikutnya. Yaitu aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, ayatnya yang ke-15. Tuhan menyertai kita ketika kesesakan melanda kehidupan kita. Tekanan datang bertubi-tubi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Mengepung kita. Saudara, ketika beban itu mulai mengepung kita, kita mengalami kesesakan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, kita akan mengalami kelepasan daripada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang sanggup mengangkat segala beban yang menindih hidup kita. Yesus, Dia berkata, marilah kepadaku setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku ingin memberikan kelegaan di dalam kehidupannya. Tuhan akan memberikan kita kelegaan dan melepaskan kita dari kesesakan kita. Sehingga dalam hati kita tidak ada lagi ketakutan yang membebani hidup kita. Memang kalau kita lihat keadaan yang ada di sekitar kita, banyak hal yang membuat kita takut, kita khawatir. Apalagi kalau kita membayangkan akan masa depan. Sementara virus ini bekerja dan kita belum tahu kapan berakhirnya. Tentu orang membayangkan bagaimana tentang hidup yang akan dia jalani. Dan kalau kita memikirkan hal itu, banyak orang mengalami sesak dalam dirinya. Bahkan ketika kita mendengar atau membaca di sosial media, di WA, berita-berita tentang virus ini, banyak orang mengalami sesak, trauma. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita bersyukur saudara. Itu sebabnya dalam sepanjang bulan ini, kita belajar ada kuasa di dalam nama Yesus. Itu yang menjadi tempat perlindungan kita yang aman, yang memberikan kita kelegaan, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kesesakan itu, tapi kita mengalami kemenangan di dalam Dia. Amin. Tuhan mengasihi setiap kita. Bukan cuma Dia melepaskan kita dari kesesakan, namun ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dikatakan ayatnya yang ke-15, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita akan mengalami keluputan. Bahkan dari setiap proses kehidupan yang kita jalani itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saat kita mengalami masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang sulit ini, disinilah menjadi kesempatan kita untuk melihat bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Justru di tengah-tengah kesukaran inilah kita melihat ada satu pribadi yang ajaib yang sanggup menolong kita. Justru di tengah-tengah kesukaran inilah kita melihat bahwa kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berjanji untuk meluputkan hidup kita. Dan bukan cuma meluputkan, tapi dikatakan ayatnya yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia.
Tuhan memberikan kita umur yang panjang. Bapak Ibu Saudara, umur yang panjang itu bukan berarti panjang umur dalam keadaan yang sakit-sakitan. Tapi umur yang panjang merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Dia. Sehingga hidup yang Tuhan percayakan ini tidak sia-sia. Tuhan berikan kita umur yang panjang, kesehatan, kekuatan. Sehingga kita masih boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Dia memberikan kita umur yang panjang. Supaya sepanjang umur hidup kita boleh berdampak luas. Hidup kita mempengaruhi banyak orang. Kita melakukan hal-hal yang sifatnya kekal. Kita menambah mahkota, ya, mutiara-mutiara di dalam mahkota kita lewat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan bagi Tuhan, bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau Tuhan memberikan kita umur panjang hari ini, saya percaya maksud Tuhan adalah supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya jangan sia-siakan hidup kita. Hari-hari ini, sementara kita bekerja di rumah, tinggal di rumah, beribadah di rumah. Bagi saya merenungkan bahwa hidup itu kesempatan. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk beribadah di gedung gereja, mari kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena ada waktunya, seperti hari ini, kita tidak bisa beribadah. Kalau ada kesempatan untuk kita melayani, mari kita gunakan waktu melayani dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberikan kesempatan untuk bekerja, kita bekerja sebaik-baiknya. Karena mungkin ada waktunya kita tidak bisa lagi bekerja. Kalau ada waktunya, ada kesempatan untuk kita berbagi, inilah waktunya untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Karena ada waktunya kita tidak bisa berbagi lagi. Bapak Ibu Saudara, hidup itu adalah kesempatan. Mari kita belajar dari situasi ini dan melihat hidup yang sudah kita jalani. Apakah kita sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh bagi Tuhan, atau kita hidup separuh untuk Tuhan, separuh untuk dunia. Artinya hati kita ini enggak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita masih main-main dengan Tuhan. Tapi biarlah situasi saat ini dengan adanya virus ini, itu membuat kita mengevaluasi kembali akan hidup kita. Apa yang menjadi tujuan kita hidup? Untuk apa Tuhan memanggil kita? Untuk apa kita menjadi orang Kristen? Untuk apa kita dipanggil untuk melayani Tuhan? Kita evaluasi kembali, apakah hidup kita ini bermanfaat atau tidak? Apakah hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang atau tidak? Ini kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi kembali, supaya kehidupan yang akan kita jalani ke depan, bukan lagi kehidupan yang biasa-biasa atau kehidupan yang tanpa tujuan. Namun kita tahu persis untuk apa Tuhan memanggil kita, untuk apa Dia memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk apa Dia menjadikan kita orang percaya. Dia punya maksud yang mulia bagi hidup kita, dan kita harus hidup seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan berkat yang ketujuh yang Tuhan sediakan bagi orang yang berlindung kepada nama-Nya, di ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan memperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Saudara, Tuhan memperlihatkan bahwa keselamatan itu hanya datang daripada Allah. Itu sebabnya kita bersyukur kita punya Tuhan. Dialah sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan semua berkat ini kita terima kalau kita menjadikan Dia sumber pertolongan, sumber perlindungan dalam hidup kita. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menerima semua berkat-berkat ini. Ya, yang pertama, kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini syarat yang pertama. Tuhan mau kita terus melekat dengan Tuhan. Bangunlah suatu kehidupan yang intim dengan Tuhan hari-hari ini. Ya, dekat dengan Tuhan. Itulah yang memberikan kita kekuatan
Melekat kepada Tuhan seperti carang melekat kepada pokok, itu yang akan menghasilkan kehidupan kita semakin bertumbuh dan berbuah lebat. Melekatlah kepada Tuhan. Bukan cuma kita melekat, syarat yang kedua adalah aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kenali nama Tuhan. Nama yang Allah berikan kepada kita, yaitu nama Yesus. Nama yang terindah, nama yang dramatis. Biarlah kita sungguh-sungguh hidup dan menghidupi nama Yesus di dalam semua segi kehidupan kita. Lakukanlah segala hal di dalam nama Yesus. Apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, lakukanlah itu di dalam nama Yesus. Itulah artinya kita mengenal namanya. Dan biarlah semua yang kita lakukan ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah kita dipakai sebagai alatnya untuk mempermuliakan namanya dimanapun kita berada. Dan bukan cuma mengenal nama Yesus. Di dalam ayat yang berikutnya, ayatnya yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang ketiga adalah berseru kepada nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Andalkan Dia. Sehingga hari-hari ini, sementara orang-orang yang lain dikuasai oleh ketakutan dan terintimidasi, anak-anak Tuhan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Hidup ini menjadi indah. Memang kita ada di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit. Namun di dalam Tuhan kita bisa menikmati hidup ini. Bahkan dalam setiap persoalan pun kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa masa-masa sulit ini menjadi kesempatan bagi Allah untuk menyatakan mujizatnya. Sehingga ada banyak pintu-pintu yang Tuhan bukakan bagi kita untuk kita menikmati berkat pemeliharaan daripada Allah. Saudara, alami ini dan rasakan kasih setia Tuhan yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya andalkan nama Tuhan. Larilah kepada Dia, kita akan mengalami pertolongan dan perlindungan yang aman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Mengingatkan kami bahwa kami makhluk yang lemah. Kami punya banyak kekurangan. Kami tidak bisa melindungi diri kami sendiri. Kami membutuhkan perlindungan yang aman bagi hidup kami. Dan satu-satunya tempat perlindungan yang aman adalah Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, itulah yang memberikan kami perlindungan, keamanan, pemeliharaan, jaminan hari esok. Sehingga kami yakin Tuhan, kami akan menjalani hari-hari ini dan kami mampu melewati setiap krisis. Kami mampu menghadapi setiap persoalan. Kami keluar sebagai pemenang. Karena di dalam Yesus kami lebih daripada pemenang. Berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini hati kami melimpah dengan syukur karena kami punya Tuhan yang telah menebus kami. Sehingga di dalam Yesus kami punya hari esok yang cerah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan pagi hari ini. Tiba saatnya setiap kita untuk memberi persembahan. Memberi persembahan pagi hari ini bisa melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mari setiap kita ambil bagian dalam persembahan. Ada persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Bahkan hari ini, minggu ketiga, saya mengingatkan ada persembahan untuk khusus untuk pembangunan gereja. Mari setiap kita terlibat dalam semuanya ini dan percaya Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Pagi hari ini di saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami akan kembalikan apa yang kami punya, yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami. Kami akan tabur pagi hari ini. Dan kami percaya apa yang kami taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati setiap kami berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan memberi yang terbaik. Kita akan nyanyikan pujian,
Kita naikkan pujian, kita mau katakan Engkau Tuhan yang terbesar, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bersama katakan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan layak disembah, haleluya. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau yang layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar. Yes. Dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Dia yang besar. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung walaupun melalui online. Tapi kami merasakan hadirat Allah yang menjamah hidup kami, meneguhkan iman kami, memberikan kami pengharapan untuk kami terus menjalani hari-hari kami. Sekalipun banyak tantangan pergumulan, tapi kami percaya kalau Tuhan beserta dengan kami akan melihat pertolongan mujizat Allah nyata di dalam hidup kami. Itu sebabnya di akhir ibadah ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Allah. Tuhan sertai kami di dalam hari-hari ke depan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati studi dan pendidikan anak-anak kami. Berkati pergaulan kami. Dan dimanapun kami berada, kami minta perlindungan daripada Tuhan. Jauhkan kami, luputkan kami dari segala penyakit, dari segala virus corona ini ya Allah. Jaga kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Lindungi kami ya Allah. Dan kalau sekiranya ada yang sakit, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dan sembuhkan kami. Tuhan, Engkau yang pelihara kami. Kami percaya segala keperluan kami Engkau sediakan. Makanan, minuman, bahkan keuangan kami. Tuhanlah yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Engkau yang memuaskan kami dengan segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa kami yang hari-hari ini sedang berperang melawan virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami minta di dalam nama Yesus, hancurkan, luputkan, dan halaukan virus ini keluar dari tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Sehingga
virus ini tidak lagi menjangkiti bangsa kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit karena virus ini, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Berdoa bagi para dokter, perawat, para medis yang sedang menangani pasien corona, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, lindungi mereka supaya mereka tidak tertular. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati para medis ini ya Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah krisis ekonomi, Tuhan sanggup memelihara umat-Mu. Bahkan Engkau memberkati pemerintah kami agar mereka mampu mengatasi krisis yang sedang terjadi. Lawat bangsa ini Tuhan, berkati Indonesia, bangsa yang besar, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati juga kota Malang di mana kami tinggal, agar damai sejahtera Allah memenuhi kota ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itu yang kami alami sepanjang hari-hari ini. Sehingga kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Kami tidak takut dan khawatir akan hari esok. Allah yang menjamin hidup kami, memberikan kami damai, sukacita, kemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan terima berkat-Mu, dan setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.